Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, data penjualan retail bulan Maret tumbuh 0,7% secara bulanan, meski pertumbuhan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulanan sebelumnya, sebesar 0,9% di bulan Februari. Pencapaian bulan Maret di atas ekspektasi yang diperkirakan hanya tumbuh 0,3% secara bulanan. Pernyataan terakhir pimpinan The Fed pada forum ekonomi di Washington menyebutkan bahwa kebijakan moneter yang ketat masih diperlukan karena data ketenaga kerjaan dan inflasi masih sulit untuk mencapai target 2%. Sebelumnya, pasar memprediksi bahwa penurunan suku bunga untuk pertama kalinya akan terjadi di bulan Juni tahun ini, namun karena data terakhir yang masih menunjukkan kondisi ekonomi yang kuat, pasar memprediksi bahwa penurunan suku bunga untuk pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024. Data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 untuk pertama akan dirilis pekan ini. Diprediksi tumbuh 2,5% annualized versus pertumbuhan sebesar 3,4% annualized kuartal 4 2023. Data pertumbuhan bulanan untuk pendapatan personal dan pengeluaran personal bulan Maret akan dirilis pekan ini. Masing-masing diprediksi tumbuh 0,5% atau 0,6% versus pertumbuhan 0,3% atau 0,8% bulan Februari. Zona China, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tumbuh 5,3% year on year versus 5,2% year on year kuartal 4 2023. Data pertumbuhan tahunan untuk penjualan retail dan produksi industrial untuk bulan Maret masing-masing tumbuh 3,1% dan 4,5%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan Februari, tapi setidaknya masih berada di teritori positif. Masing-masing tumbuh 5,5% dan 7% year on year. Kita masuk ke zona Indonesia. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Maret masih berada di fase optimis di level 123,8, hampir sama dengan level di bulan Februari sebesar 123,1. Sedangkan data penjualan retail tumbuh cukup kuat sebesar 6,4% year on year di bulan Februari versus pencapaian di bulan Januari yaitu tumbuh 1,1% year on year. Neraca perdagangan bulan Maret akan dirilis pekan ini, diprediksi akan ada peningkatan surplus menjadi 1,5 miliar US dollar versus surplus 0,87 miliar US dollar bulan Februari. Pekan ini Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Selain itu akan dirilis data pertumbuhan tahunan untuk kredit bulan Maret dan pertumbuhan tahunan suplai uang yang masuk dalam kategori M2 untuk bulan Maret. Di bulan Februari, masing-masing pertumbuhan tercatat sebesar 11,28% year on year dan 5,2% year on year. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah minus 2,74% week on week di level 7.087,317. Konflik antara Israel dan Iran masih terjadi. Dengan kondisi terakhir, Israel kembali melakukan aksi balasan ke Iran, tapi tidak menargetkan fasilitas nuklir Iran, sehingga kantor berita resmi Iran menyebutkan bahwa tidak ada kerusakan besar atas serangan Israel yang terjadi pada hari Jumat, 19 April 2024. Sampai saat ini, Iran belum memberikan pernyataan untuk melakukan aksi balasan. Amerika Serikat juga masih pada posisi tidak akan melakukan intervention atas serangan Israel ke Iran agar konflik tidak terlalu meluas. Isu krisis Timur Tengah menjadi sentimen negatif dari global, tapi saat ini masih berpusat antara Israel dan juga Iran. Sedangkan dari domestik, pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar yang salah satu penyebabnya adalah faktor musiman karena adanya pembayaran dividen dan pembayaran bunga atas obligasi. Pekan ini akan dirilis data-data domestik seperti pertumbuhan kredit bulan Maret, serta pertumbuhan uang yang masuk dalam kategori M2. Bila masih menunjukkan tren positif, seharusnya dapat memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih cukup kuat. Asing mencatatkan penjualan bersih sebesar
minus 7,91 triliun rupiah selama sepekan atau inflow sebesar 12,95 triliun secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor teknologi, transportasi dan logistik, dan properti, sebesar minus 8,06%, minus 6,16%, dan minus 5,91% secara mingguan. Pada tanggal 19 April 2024, yield benchmark Sun 5 tahun naik menjadi 6,95%, yield benchmark Sun 10 tahun naik menjadi 7%, dan yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 7,07%, dan yield benchmark Sun 20 tahun naik menjadi 7,13%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 18 April 2024 tercatat sebesar 803,39 triliun rupiah atau sebesar 14,03% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 5 April 2024, yaitu sebesar 807,2 triliun rupiah atau sebesar 14,09% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia, termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.